Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sarana pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selanjutnya, sarana perjuangan. Bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keenam, bahasa komunikasi tingkat nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang ketujuh, bahasa media massa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa baku dalam penyampaian berita lewat media massa. Dan yang terakhir, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal seperti cara pandang penutur, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang berbicara, medium pembicara. Berikut beberapa contoh ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, misalnya, gue udah nonton film itu. Ragam terpelajar, misalnya, saya sudah menonton film itu. Ragam resmi, contohnya, saya sudah menonton film tersebut. Ragam tak resmi, misalnya, saya sudah nonton film itu. Fungsi ragam bahasa adalah untuk membedakan penggunaan bahasa dalam acara formal dan non-formal. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Ejaan adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan, sedangkan tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Ejaan merupakan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan termasuk penggunaan tanda baca. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, menentukan intonasi, dan jeda saat pembacaan. Contoh tanda baca yang sering digunakan adalah titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Untuk penulisan yang benar, perlu memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan baku yang berlaku, seperti pedoman umum ejaan yang disempurnakan, atau PUEB. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Diksi dapat membantu pembaca memahami pesan, membuat komunikasi lebih efektif, mengekspresikan gagasan, dan sebagai hiburan. Berikut adalah contoh diksi kalimat. Randy sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun. Kata tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Diksi sang aktor sangat buruk sehingga saya hampir tidak dapat memahami apa yang ia katakan. Esai sang siswa penuh dengan diksi yang ceroboh. Diksi dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan maknanya, yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Diksi juga dapat digunakan untuk mendukung pengaturan dalam penulisan fiksi. Misalnya, cerita yang berlatar di Jakarta akan berbeda dengan cerita yang berlatar di Yogyakarta. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri seperti jelas, singkat, dan padat, tidak memiliki subjek ganda, memenuhi kaidah tata bahasa yang benar,
logis, serasi, padu, hemat, cermat, dan tidak rancu. Berikut adalah beberapa contoh kalimat efektif. Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Walau masih pagi, Pak Joni sudah beraktivitas. Usman adalah seorang atlet berprestasi. Setelah bekerja seharian, Susi beristirahat. Hari ini, para siswa SDN 11 Muhajirin diliburkan. Ibu memasak gulai di dapur. Baju itu besar hingga tidak nyaman dipakai. Mengapa kakak suka membaca? Anak itu pintar membaca. Anak itu adalah anak seorang pegawai bank. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan utama. Berikut adalah pengertian dari beberapa jenis paragraf. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf yang bertujuan untuk memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Paragraf eksposisi biasanya bersifat non-fiksi atau ilmiah, dan sumber informasinya bisa berasal dari pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf yang berisi kisah atau peristiwa yang didasarkan pada fakta dan data. Paragraf narasi memiliki alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi sering digunakan dalam karya sastra, jurnal penelitian ilmiah, buku ilmiah, dan penyajian berita. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf yang berisi pendapat si penulis dengan bukti dan alasan yang mendukungnya. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Untuk mencapai tujuannya, penulis harus menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung.